Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang hadir di acara ini, yaitu saya akan mempresentasikan visi misi saya dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Kali ini saya akan mempresentasikan hanya 5 menit saja dan mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan. Oke, saya langsung mulai saja. Oke, ini mulai dari pengertian visi misi. Visi itu cita-cita bersama dalam waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Kemudian visi itu cara-cara yang dilakukan dalam upaya mencapai visi tersebut. Contohnya kita itu mau ke Pemalang, tujuan kita mau ke Pemalang. Kita mau ke Pemalang, di sana itu kita ada yang mau pakai motor nih, ada yang mau pakai motor, ada yang mau pakai mobil, ada bahkan yang mau pakai misalkan andong atau odong-odong. Tujuannya sama, ke Pemalang, tetapi caranya berbeda. Itu pengertian tentang visi misi. Kenapa visi misi sangat penting, khususnya bagi sekolah? Visi misi penting itu, ini kalau kita ada komponen yang namanya KSP, kurikulum satuan pendidikan, yang dulu itu KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini masuk ke dalam di dalamnya itu yang merupakan acuan dalam semua kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu visi misi, itu dimasukkan ke dalam KSP. Kemudian kenapa penting lagi? Ini pentingnya satu, untuk mengarahkan. Berarti kita jelas kalau sekolah ini arahnya kemana. Berarti benar-benar jelas mau diapakan anak kita. Apakah mau berprestasi atau hanya cuma meningkatkan akhlaknya, boleh. Ini di visi misi. Kemudian mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Kalau misalnya visi yang dulu belum maksimal atau belum ada pendidikan, kita boleh nanti di sini mengganti visi misi kita yang kira-kira bisa dilanjutkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan untuk kelangsungan atau kemajuan sekolah kita itu. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan. Diharapkan dengan visi misi itu dapat meningkatkan kompetensi dan juga bisa mewujudkan apa yang akan kita capai. Selanjutnya itu membangun identitas. Di sekolah kita itu identitasnya apa? Ciri khasnya apa? Kalau misalkan kita mau tingkatkan, di sini itu banyak yang suka banyak misal. Kita menjadi ciri khas di program sekolah itu nanti masuk ke visi ini. Khasnya itu benar, berarti di situ ada untuk istilahnya di visi itu ada tulisan berbudaya. Itu salah satu contoh membangun identitas biar kita itu beda dengan sekolah lain. Lanjut. Selanjutnya komponen visi misi sekolah. Yang pertama tujuan strategis, tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang, kira-kira dalam jangka 4-5 tahun kita untuk tujuan ini kita pakai yang visi misi. Kemudian ciri khas, ini tadi contohnya ciri khas kita benar ya, ini menjadi ciri khas atau keunikan sekolahan kita. Kemudian nilai-nilai luhur. Di visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur yang termuat dalam profil belajar Pancasila. Kemudian selanjutnya landasannya ini menjadi landasan
untuk masa depan di sekolah kita. Ini visi misi. Lah, nilai-nilai luhur ini tentang yang mencerminkan profil pelajar Pancasila ini contohnya seperti ini. Profil pelajar Pancasila: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita fokus ke situ. Visi misi tidak boleh bertentangan dengan ini. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini ada tambahan lagi, katanya mau nanti ada 8 atau berapa. Kita tunggu saja untuk kurikulum berikutnya. Kemudian selain tidak bertentangan dengan profil pelajar Pancasila, visi misi itu juga tidak boleh bertentangan. Yang utama itu tujuan pendidikan nasional, tidak boleh mencerdaskan kehidupan manusia, itu tidak boleh bertentangan dengan itu syaratnya. Kemudian ini proses penyusunan visi misi. Kalau proses penyusunan visi misi ini biasanya yang pertama kita analisis dulu. Dalam analisis ini, 1, identifikasi kebutuhan, kondisi dan tantangan. Identifikasi kebutuhan. Contoh, kita identifikasi kebutuhan di sini itu dengan misal mengadakan wawancara kepada orang tua atau siswa. Kira-kira sekolahan ini mau kemana ya? Anak-anak pengen apa ya? Ekstrakurikuler apalah ini? Kita bisa menggali lebih dalam dengan wawancara atau kuesioner untuk membuat kita memperoleh banyak data dari situ. Kemudian kondisinya, kita kalau di Banjarsari itu kondisinya kan anak ke bawah ya. Berarti anak-anaknya itu kan juga pendidikannya orang tuanya itu mempengaruhi pola asuh anak. Jadinya kalau kita mau membuat visi yang terlalu luas, jangan. Berarti lebih baik kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak, kemudian mata pencaharian anak, mata pencaharian orang tua. Ya, yang kebanyakan di sini adalah buruh pabrik dan juga apa ya? Kalau di sini buruh pabrik dan apa ya Bu? Kalau di sini banyakannya petani, ya betul, petani. Nah, ini kan berarti kita sesuaikan dengan mereka. Dan tantangannya ini dari kondisi sosial budaya, kemudian kondisi orang tua, anak, ini menjadi tantangan kita untuk membuat visi misi dengan baik untuk kemajuan sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah merumuskan cita. Kira-kira kita mau dibawa kemana dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun sekolah ini? Apakah mau ditingkatkan kualitas gurunya, siswanya khususnya, mau pakai caranya dengan apa? Berprestasi atau berakhlak atau berbudaya? Nah, kita nanti merumuskannya di sini, nanti analisis, nanti ketemu merumuskan cita, kemudian nanti yang ketiga menyusun langkah strategis. Setelah 2 langkah itu kita capai, yang ketiga adalah menyusunnya dengan hasil-hasil yang kita peroleh dari nomor 1 ini. Nomor 1 kita dikumpulkan kira-kira yang terbaik mau kemana? Yang terbaik berbudaya, karena di sini kita cari berarti kata berbudaya. Nah, kita rumuskan di sini berbudaya, terus kemudian apalagi berakhlak. Nah, itu yang dengan profil pelajar Pancasila kita ambil dari situ saja. Kemudian ini untuk merumuskan visi misi. Ini contoh 1, apa kebutuhan yang ingin dipenuhi di sekolah ini, di satuan ini? Kira-kira apa ya Bu? Apakah meningkatkan disiplin anak atau boleh kebutuhannya boleh di situ. Kemudian mengapa Anda memilih profesi atau bekerja di satuan pendidikan? Mengapa Anda memilih profesi sekarang? Kenapa? Mengapa Bu? Kira-kira apa? Kira-kira yang kenapa memilih jadi guru lah? Kenapa memilih? Kenapa? Mengapa? Kenapa? Apa suka? Apa menjadikan hobi mengajar anak atau suka ya, berarti dari hati, jangan suka mengajar, suka memberi ilmu pada anak. Kemudian pasti
dari situ ada harapan. Oke. Kemudian kalau orang tua itu mengapa memilih satuan ini? Mengapa mereka sekolah di sini? Oh gurunya serta kok gurunya cantik-cantik, gurunya muda-muda. Oh bisa seperti itu. Oke, lanjut. Ini visi misi yang akan saya terapkan di sini, gitu kan? Sesuai. Nah, visinya terwujudnya peserta didik yang bertakwa, santun dan berbudaya. Nah, ini visinya. Kemudian misinya itu sesuai dengan visi, mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk menumbuhkan iman dan takwa sehingga peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, berintegrasi dan bertanggung jawab. Kemudian dari santun itu membentuk insan kamil yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki adab yang baik, berbahasa santun dan berperilaku sesuai norma-norma kesopanan. Kemudian misi yang ketiga, membentuk insan yang berbudaya, memiliki jati diri yang kuat dan mampu menjadi duta bangsa dimanapun berada. Lanjut, ini indikator visinya. Ini kalau bertakwa ini tadi rajin beribadah, bertakwa itu bisa rajin beribadah, sedekah, kemudian berdoa, suka menolong, itu termasuk ini masuknya ke bertakwa. Santun, saling menghormati, menghargai, bersikap sopan santun, ini indikator yang saya terapkan. Kemudian ini berbudaya. Kalau berbudaya ini nilai adanya nilai bersama, terbentuknya kebiasaan positif. Berarti mereka suka misalnya menari, kemudian berarti kalau ada apa ya, kalau ada misalkan benda-benda yang kayak kira-kira merupakan hasil budaya itu dipelihara, misalkan angklung lah atau apa, di sini kan adanya banyak ya Bu ya. Nah itu bisa merawatnya, itu juga termasuk kebiasaan positif. Merawat yang sudah ada itu yang hubungannya dengan berbudaya, merawat rebana sama kayak gitu ya. Kemudian terjadi komunikasi antara semua pihak ya. Kemudian adanya kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya ini yang akan saya tanyakan ke Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk terwujudnya visi misi sekolah kita? Monggo, Buto. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut pendapat saya dari pertanyaan, menurut pendapat Bapak dan Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita yaitu SD Negeri 02 Banjar. Menurut saya sebagai seorang pendidik, kita lakukan secara sederhana saja di lingkungan sekolah kita. Tetapi yang pertama, karena kaitannya dengan penanaman iman dan takwa, mungkin dengan pembiasaan dulu, mungkin bersalaman pada pagi hari atau melaksanakan sholat duha di sekolah, atau mungkin pada saat sebelum pembelajaran kita tanamkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran juz amadu dan membiasakan siswa untuk bersalaman dengan Bapak Ibu guru sebelum masuk ke kelas. Yang kedua tentunya menanamkan suka membaca kepada anak-anak, karena apapun bentuk visi misinya, kalau anak-anak dilatih atau terus dibiasakan untuk literasi, meningkat literasi membaca, maka mereka akan terbiasa membaca dan bisa menambah pengetahuan tentang materi pembelajaran. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ini sangat bagus sekali, betul sekali. Itu hal-hal konkret yang sekarang sudah kita lakukan. Kemudian refleksinya, kira-kira setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah, ya, apa yang diperoleh? Apa yang diperoleh setelah menyimak
visi misi ini Bapak Ibu. Terus bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi pada pagi hari ini yaitu apa yang kita peroleh setelah menyimak visi misi sekolah kita, yaitu yang pertama wawasan, menambah wawasan bagi kita supaya kedepannya menerapkan apa yang menjadi visi misi sekolah kita, yaitu kepada anak-anak agar mereka juga bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan visi misi terutama untuk SDN 2 Banjarsari. Terima kasih. Perasaannya sangat bahagia ya, senang karena bisa mengikuti prestasi pada pagi ini dengan keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya semua hebat-hebat dan alhamdulillah inilah hasilnya. Ternyata memang pada prakteknya jenengan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai visi dan misi yang ada di sekolah ini. Setelah saya lihat dari jawaban jenengan itu komitmennya jenengan sudah terlihat di situ. Kemudian ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan telah mendengarkan selama dari pertama sampai terakhir, dan mudah-mudahan ilmu yang saya kasih tahu ke Bapak Ibu bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.